bahwa Anda itu tadinya ingin menghajar tanda kutip itu ya, kajiannya Kiai Imad. Katanya sampai ingin mendatangi rumahnya Kiai Imad. Tetapi setelah berhadapan, kemudian Anda berbelot dan kemudian membela Kiai Imad. Ini bagaimana ceritanya, Syekh? Baik, memang benar saya pada awalnya itu berawal dari TikTok, ya. Jadi waktu di TikTok tuh masuklah narasi-narasi Kiai Imad di beranda saya. Pertama saya simak, apa sih ini orang gitu kan? Iya. Lewat gitu, nggak saya gubris nggak. Iya. Kedua kali saya lewat. Nah, dalam kedua kali itu kan saya tuh aktif juga debat masalah Syiah gitu kan, kadang bela Syiah kan, Wahabi itu benar-benar saya hajar itu di TikTok. Nah, banyak teman-teman YouTube, teman-teman TikTok saya, waktu itu saya belum aktif di YouTube, nggak paham YouTube. Itu dari kalangan Pak Alawi. Iya. Dan mereka sempat menanya nasab saya Sayyid, saya bilang, cuman saya dari Fan Al-Qushashi, ya, Al-Husaini, Al-Saidi ya. Mereka, oh tahulah gitu kan. Iya. Nah, saya keturunan dari Imam Zaid, saya keturunan dari Sayyid Ahmad Al-Qushashi gitu. Nah, mereka emang tidak mempertanyakan mendetail tentang nasab saya kan. Cuman pada saat itu ada seorang Habib itu bertanya kepada saya, bagaimana pandangan Said Tengku Habib Nahnu? Kalau saya TikTok saya itu Nahnu, inisialnya kan. Tanya, bagaimana pandangan Habib Nahnu terkait masalah ada seorang kiai yang membatalkan nasab Alawi. Kurang kerjaan aja itu. Gitu awalnya. Kurang kerjaan aja itu, karena nasabah Alawi itu kan sudah memang diketahui dan dikenal oleh para ulama-ulama. Iya. Sebagaimana cerita-cerita yang sekarang beredar di mana Mbak Alawi dianggap benar berdasarkan kata-kata ulama segala macam kan gitu. Nah, terus setelah obrolan itu udah nggak usah dibahas itu mah, gitu kan. Yang namanya orang nggak suka ya tahu sendiri pan gitu. Ya sudah pindah ke bahasan lain. Setelah beberapa hari ya saya selesai itu di bulan Ramadan. Setelah selesai live, masuk beranda Kiai Imad yang ketiga itu. Masuk thread. Di situ karena ada pertanyaan tadi, yang pertama kali saya ceritakan dari masalah ada yang bertanya tentang masalah Kiai yang membatalkan nasab Abah Alawi. Mulailah saya pengen tahu apa sih ini orang, ayo gitu, semana sih informasinya gitu kan. Ceramah Kiai Imad itu. Iya. Alawi nasabnya batilun gitu kan. Iya. Tidak terverifikasi dari berbagai macam kitab dari mulai abad ke-4 sampai abad 9. Gitu kan. Masa iya sih? Karena otak saya gini. Bener. Kalau kaedah kitab sejaman, otak saya nggak menolak. Iya. Karena saya kan ngaji fikih. Betul. Karena dalam kategori kitab-kitab fikih itu kalau kita mau jujur, semua kitab itu punya referensinya, punya marji'nya, punya sanadnya ya, marji'nya. Misalkan kitab misalkan Majmu' Syarah Muhadzab. Berarti dia mensyarah kitab Muhadzab. Muhadzab ini dari kitab apa lagi? Di atasnya ada An-Nihayah misalkan. Terus sampai kepada Imam Syafi'i. Jadi ada retorikanya gitu, perjalanan hidupnya ada gitu loh. Iya. Nah, ketika Kiai Imad bilang di itu, karena mereka tidak terverifikasi dari kitab-kitab sejaman. Iya. Apa iya ini? Gitu. Timbul pertanyaan ya. Timbul. Jadi ketika itu ini kalau gua nemu nih. Ya. Gua cari informasi ini. Gitu. Kalau gua nemu, gua hajar nih kiai ini. Gitu. Mohon maaf ya, santai duduk ya. Santai aja. Ya. Gua hajar nih kiai ini. Gitu kan. Biar rungkat lah dia. Iya. Gitu. Saya tuh bingung, tapi
Bingungnya gimana? Dari mana memulainya? Oh, iya. Kan? Memulai bertanya atau memulai kajian? Mulai mengkaji omongan dia nih, saya mulai kajinya dari mana ini? Iya, gitu kan? Iya. Dari kitab apa? Gitu. Begitu saya kaji ya nasabah Alawi semua. Jadi saya kaji kitab Qiraatun Nahar. Iya. Pak Alawi. Betul. Ya kan? Benar ada Pak Alawi. Terus terakhir saya dapat kitab Abnaul Imam. Ya kan? Saya baca Abnaul Imam ada. Nah, saya lihat tua nih. Iya. Tahunnya tua. Abad ke 4 ke 5 lah. Iya. Pokoknya tua. Nah, kalau kata Kiai Imad Syajaratul Mubarakah, saya ketik, cet. Emang nggak ada. Malah dibatasin di situ kan. Iya. Nah, ini batasan cuma 3 nih. Ngapa di Abnaul Imam ada? Iya. Mungkin keliru nih. Muter-muter otak saya tuh. Iya. Cuman saya baca nggak mukadimah. Saya nggak baca, langsung ke poin. Nah, di situ saya pelajari, ini ada nih. Lah, udah cukup satu bahan. Cari lagi. Nah, akhirnya saya ketemu sama seseorang, orang Madura. Kemudian beliau ini juga aktif di pembahasan nasab. Namanya kalau channelnya tuh channel Hasan Syarif Gus Hasan Syarif official. Oke, ya. Dia itulah orang pertama mensupport saya untuk bangkit dan mengkaji nasab ini. Nah, pertemuan sama dia itu saya tanya, Gus, ente, nah dia kan tahu nasab saya, gitu kan? Dia tahu nasab saya. Saya tanya, Gus, ente ini gimana pandangan ente sama Kiai Imad, gitu kan? Kata saya. Kalau menurut Ane Kiai Imad benar, gitu kan? Kaget saya. Benernya dari mana? Lah emang kagak ada Tengku kitab-kitab yang menerangkan Ubaidillah. Yang bener ente. Bener, jangan sembarangan loh. Gitu. Sekarang gini deh, ente punya bahan nggak kitab itu? Gue nggak punya referensi, gitu kan. Cuma kalau persoalan ilmu nasab, gue sudah mengkaji nasab gue sendiri itu 12 tahun. Gitu. Artinya gue nggak begitu nggak goblok-goblok amat tentang masalah nasab, gitu. Iya. Jadi rumusnya udah paham dan tinggal mengulas kembali aja, gitu kan. Nah, udahlah sekarang gini aja. Ente pesan kitab aja, kitab nasab pokok primer, kata dia. Oke, berapa? Sekian. Saya telepon donatur, saya minta tolong kasihkan rezeki, gitu kan, untuk beli kitab. Subhanallah, beliau juga nggak panjang bertanya. Berapa harga kitabnya? Iya. Dan beliau sangat dukung saya untuk kebaikan. Ya kurang lebih sekian, saya nggak sebutin angka ya. Ya oke ya. Nah, kirimlah, dikirim langsung beli kitab. Nah, saya tenteng kitab itu ibaratnya orang punya senjata ya. Harta karun lah. Harta karun lah ya. Bawa pulang harta karun ke rumah kan dirawat kan. Iya betul. Sampai di rumah saya bikin status, nih gue punya kitab nasab nih, gitu kan. Gitu. Nah, saya pelajari itu, dimulai itulah saya lupa sama istri, Pak. Sampai kata istri saya, kau baru-baru ini kemarin ini, sampai sekarang ini saya masih mengkaji nasab Alawi. Iya. Kata istri saya, kau benci Mbak Alawi tapi cinta kau sama Mbak Alawi gitu. Lah cinta gimana? Gimana nggak cinta? Aku aja kau nggak ingat lagi, kata dia kan. Malah Mbak Alawi terus di mulut kau. Kalau kata kalau kata guru aku, katanya waktu di Aceh dulu, cinta itu adalah sering-sering memanggil, sering-sering menyebutkan nama itu. Setiap hari kau bilang Mbak Alawi, cinta kau rupanya sama dia, kata dia. Sampai tadi pagi itu, saya mau pergi kemari juga marah-marah, anak saya masukin air bukan ke tempat air, tapi ke tempat power steering. Iya. Marah-marah saya mau pergi kan. Akhirnya dibilang sama istri saya, Bang, udahlah Bang, libur ke bahas Ba'alawi. Dia pikiran saya marah gara-gara mengkaji Ba'alawi terus. Iya. Udahlah Bang, berhenti bahas Ba'alawi Bang, katanya. Berapa libur ke, berapa seminggu, 2 minggu nggak usah bahas Ba'alawi, kata dia gitu kan. Jadi abang marah mulu, katanya. Ya udahlah, udah nggak usah urus gue lu, pusing kepala gue, gitu kan. Nah,
Dah selesai saya berangkat. Nah, kembali ke laptop. Begitu saya ngaji, saya pelajari tentang nasab itu. Tentang nasab tadi, bahan yang pertama udah ada. Nah, saya kaji lagi, kan akhirnya keluar di YouTube saya. Bla 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 pembahasannya itu. Itu udah mulai ketemu bahwa Kiai Imad itu benar, gitu loh. Iya. Mentok. Terus kajian mentoknya di mana itu? Mentoknya gini nih. Waktu saya pertama mengkaji itu, narasi saya masih 50-50. Gitu. Cuman saya sudah mulai yakin sama Kiai Imad. Oh, mulai yakin. Bener ini orang. Kajian Kiai Imad, ya. Makanya, tapi belum ketemu Kiai Imad? Belum, saya belum pernah ketemu. Jadi, ketika itu saya pergi lagi ke tempat yang suruh beli kitab tuh, Gus Hasan tuh. Terus, gila bener Gus. Bener tuh Kiai Imad Gus. Gitu kan? Iya. Ya udah ente bikin YouTube. Narasi di YouTube. Wah, bisa gua. Gitu loh. Caranya bagaimana? Oh, bisa ente baca ngomong aja, sister, nanti jangan rekam live gitu kan. Nanti bisa yang enggak bagus di-cut, dipotong gitu kan. Iya. Oke lah, saya coba. Gagal percobaan pertama. Apa yang gue bahas kagak bisa. Nyap gitu nggak bisa. Gitu kan. Iya. Saya bahas ngeliat jadi rancu gitu. Balik lagi ke dia. Gimana caranya? Nih, lu tulis aja, ente tulis. Bahannya ditulis terus baca, nggak usah lab. Gitu. Akhirnya saya coba panggil santri. Lu shooting gua. Gitu kan? Shooting, saya baca. Cuma saya pakai kacamata. Itu supaya nggak terlihat saya baca, gitu loh. Oke. Ya kan? Begitu saya keluar YouTube pertama di rumahnya teman saya, Kiai Gus Mubasir, kan? Nah, di situ saya bilang, itu sudah mengkaji itu, sudah meyakini bahwa nasab Kiai Imad, kajian Ba'alawi, Kiai Imad benar. Maka kalau statement saya, 2035 Ba'alawi rungkat, gitu kan? Iya, oke, iya. Nah, setelah saya pelajari, terus dijawab sama si Jaini. YouTube Jaini itu bahwa kitab yang sudah disampaikan yang itu Abnaul Imam gitu kan. Saya cuma salah menyebutkan abad ketiga gitu, padahal bukan abad 4 ke 5 lah. Saya salah nyebutin waktu itu, keliru. Nah, ketika dia mengatakan bahwa kitab itu sudah dijawab sama Kiai Imad gitu kan, bahwa kitab itu nggak bisa dijadikan pegangan karena sudah ada perubahan. Saya cek. Oh iya, aku nggak baca mukadimah ya. Bukan mukadimah, jahanam kata kalau bahasa sekarang gitu kan. Gitu kan. Ternyata di mukadimah ada. Mukadimah ada. Ini pengakuan muhakik bahwa hal-hal yang saya tuliskan di sini dari kitab asalnya udah saya udah ditambahkan gitu kan. Nah, jadi saya ulas lagi dengan kitab-kitab nasab, ilmu nasab. Ternyata di situ ada tanda yang memang tanda titik-titik garis itu dibuat oleh muhakik bahwa ini tanda nasab maskuk, diragukan gitu loh. Cuman oleh abang-abang kita yang membela Ba'alawi kan diputer-puter gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu saya sudah klimak membela Kiai Imad gitu kan. Ketemu Kiai Imad? Belum. Ada acara Wali Songo di Istiqlal. Saya dimasukin grup lah waktu itu kan, saya cepet banget viral tuh. Kan. Nah, masuklah di grup, diundang di grup. Nah, di situ ada itu bagus Nur Fadil. Kenalan lah kami, ngobrol-ngobrol. Nah, kemudian TB Nur Fadil itu yang disebut Gus Mogi gitu kan. Itu ngundang saya untuk diskusi di Benda Kerep. Sejarahnya. Akhirnya saya siap lah gitu kan. Datang ke Istiqlal, disitulah awal pertemuan kami dengan Kiai Imad Al-Usmani, Kiai Imaduddin Al-Bantani gitu loh. Nah, kata Kiai Imad, ayo kita ke Benda Kerep. Siap, Tuan Guru gitu. Pertemulah kami di sana, terjadilah pembahasan yang sejuk dan sangat menghasilkanlah keputusan gitu. Nah, setelah itulah TB Ibrahim
ya, TB Imam Ibrahim memberikan maklumat, diadakan diskusi kedua lagi dari Benda Krep, artinya lanjutan. Diadakan di Kesultanan Banten. Ya, gitu. ya, oke. Ya, Sultan Banten. Nah, sebenarnya Kiai Imad udah siap, nggak masalah. Ya. Nah, tadi kan yang disiapkan sama Kiai Imad itu kan diskusi intern Kesultanan tentang bahasa Alawi, kan gitu kan? Oke, ya. Nah, ternyata bukan ke situ arahnya. Jadi justru ke arah menghadirkan orang-orang pembela Ba'alawi gitu kan. Nah, kalau kata Kiai Imad, wah ini mau adu domba. Jadi ujung-ujungnya berantem nih. Iya. Gitu kan. Nah, akhirnya Kiai emang nggak mau. Tapi kan Anda waktu itu menjadi perwakilan Kiai Imad dengan Gus Aziz. Iya. Jadi ketika Kiai Imad nggak mau, saya telepon Kiai Imad, nggak bisa Kiai Imad harus mau. Saya memaksakan Kiai Imad harus mau. Kalau Kiai Imad nggak mau, nanti Kiai Imad akan di framing sama Mukibin dengan macam-macam narasi. Al-Kaburi gitu ya. Enggak, saya nggak bilang Al-Kaburi waktu itu. Pokoknya narasi apapun untuk menjatuhkan Kiai Imad akan dilakukan, kata saya. Iya. Kata Kiai Imad, terserah. Kebenaran gak sibuk dengan narasi, kata Kiai Imad. Tapi saya tetap nggak bisa hadir. Kalau hadirnya Robito, saya hadir. Oh iya, kata Kiai Imad. Ya. Waktu itu memang Robito juga tidak hadir itu ya. Ya, jadi waktu pembicaraan itu kan kita nggak tahu hadir apa tidak. Ya. Tapi menurut informasi nggak hadir. Nah, saya maksakan terus tuh Kiai Imad. Pokoknya Kiai Imad saya nggak mau Kiai Imad. Kiai Imad saya kan diundang. Kiai Imad kalau nggak mau, udah korban saya dah. Saya yang maju. Kiai Imad kongko aja udah. Iya. Gitu. Nah, akhirnya Kiai Imad ke rumah. Ke rumah ngajarin saya. Kalau ditanya data ini, jawaban ini. Terus udah saya malas nulis, Kiai Imad kirim aja ke WA. Itu yang di framing sama saya, sama mereka. Beraninya WA. Beraninya WA gitu loh. Mereka kan nggak tahu gitu kan. Nah, yang saya kasih nampak WA itu adalah WA waktu dia di tempat saya ngajarin saya tentang cara diskusi besok gitu loh. Iya. Oke ya. Nah, saya bilang sayang turun Kiai Imad. Jadi Kiai Imad bikin surat pernyataan aja supaya Kiai Imad mewakili saya gitu, karena nggak datang Robito gitu kan. Iya. Oh ya udah, nggak apa-apa, saya bikin surat pernyataan, tapi jangan antum sendiri Tengku. Kalau lawannya bukan sendiri bukan lawan sendiri, bukan rame ya. Gitu kan. Saya nggak tega kalau dewekan. Gitu. Ya terserah siapa yang Kiai Imad cari. Dipilih sama Kiai Imad, Gus Jaduli. Terus ada beberapa orang tuh semua, termasuk Kiai Nur Salim, Muhammad Salim dari Cilacap, gitu kan. Jadi pas hadir di situ, semua mereka itu nggak ada yang mewakili. Gitu, nggak ada yang mewakili Robito. Nggak ada ya. Sebab narasi kami, debat ini harus ada kesimpulan. Iya. Kalau kalian kalah, kalian tetap membawa Robito rungkat. Kata saya. Oh nggak bisa, kami nggak bawa Robito. Nggak ada surat pernyataan kami mewakili Robito. Takut kalau begitu. Bukan takut, jadi yang saya tahu dalam diskusi itu kemarin judulnya membahas nasabah Alawi, bukan tesis Kiai Imad. Lah saya kan nggak pelajari tesis. Karena bagi saya ada bicara nasabah Alawi rungkat apa enggak kan gitu. Iya. Bukan tesis, saya nggak bicara tesis kok. Dan sampai sekarang nih, saya nggak bicara tesis Kiai Imad. Yang saya bicara isi. Iya. Orang suka framing tesis. Sekarang mau tesis itu diakui apa tidak, gitu loh. Iya. Mau sesuai prosedur tesis, mau nggak sesuai, kalau kita mau pikir bijaksana, isi tesis. Ya, isi kajian itu ya. Isi kajian itu. Kau nggak setuju tesis, sampai keluar aja tesis, nggak apa-apa. Nggak usah anggap itu tesis. Tapi statement Kiai Imad yang ada di dalam itu, ada nggak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam catatan yang bersejarah, yang berkesinambungan, atau kata lain catatan sejaman? Iya. Kalau nggak ada, berarti rungkat. Nggak usah bicara tesis sekarang. Gitu loh. Iya. Ini framingnya tesis nggak masuk tesis. Tidak ilmiah kan? Iya nggak ilmiah. Iri aman orang jadi dokter. Iya. Ini kan hasil tesis kan jadi dokter, jadi profesor. Iya. Disertasi itu. Disertasi, ya kan? Kok iri aman ke situ? Nggak usah, Kiai Imad nggak mau jadi profesor. Terlepas itu tesis atau tidak, isinya bahwa di situ kajiannya tentang sosok Bang Alawi. Gitu. Iya, sekarang gini. Dengan sosok Ubaidillah itu ya. Kita mau koreksi tesis Kiai Imad, oke? Ya.
Mereka Ba'alawi punya karya juga, punya tesis. Tesis pertama mengungkapkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa kan Al-Burqatul Musyiqqah dalam Manaqib itu. Kitab Manaqib namanya, bukan kitab nasab. Pertanyaannya, kenapa semua rujukan daripada kitab Al-Burqatul Musyiqqah tidak sama sekali merujuk kepada kitab-kitab nasab? Ya. Dia hanya merujuk kepada kitab As-Suluk. Suluk kitab sejarah, tarikh. Tarikh tentang keulamaan orang Yaman. Keilmuan orang Yaman atau fuqaha Yaman. Iya. Di masa itu. Iya kan? Artinya berarti nggak sesuai dong. Teori atau catatan yang ada dalam Burqatul Musyiqqah yang dikarang di abad 9 juga tidak ilmiah. Iya. Kenapa itu nggak digugat? Orang kitabnya nggak ada maroji kok. Coba teliti kitab Al-Burqatul Musyiqqah, sesuai nggak dengan kajian ilmiah dan data ilmiah? Nggak ada data kok. Ketika dia menarasikan di kitab As-Suluk, kita baca nggak ada keluarga di Bani Ba'alawi, keluarga Ali As-Sakran sampai ke Ubaidillah yang tercatat di dalam As-Suluk, nggak ada. Iya. Jadi jangan sentimen. Dan sekarang Samsul Zahirah, ilmiah nggak Samsul Zahirah kitab nasabnya? Nggak ilmiah. Rujukannya nggak ada sampai ke atas kok. Iya. Dan dikarang di abad tahun 1320. Kalau kita baca nggak ilmiah juga. Jadi apa harus kita koreksi tentang ilmiah? Bagi gua nggak perlu. Bagi gua satu kitab yang gua ambil itu isinya karya tulisnya seseorang. Sampai apa ada sanadnya enggak? Benar atau enggak? Ya. Sahih atau tidak kan gitu. Iya. Oke. Gitu. Iya. Nah, Oke. jadi ketika setelah dalam debat itulah saya memaksakan diri kepada Kiai Imad nggak memaksakan diri saya. Saya yang memaksakan diri Kiai Imad untuk supaya Kiai Imad ini apa yang dia sampaikan itu benar. Benar. Oke. Gitu loh. Ya. Nah karena Robitoh nggak mau hadir, Kiai Imad. kalau mau nuduh Kiai Imad kabur itu salah banget. Kenapa Taufik Segaf tidak hadir nggak dibilang Al-Kaburi? Iya. Gitu. Kenapa Kiai Imad dibilang Al-Kaburi? Oh karena Kiai Imad yang menafikan nasab Alawi. Oke, saya jawab. Orang yang menemukan suatu kebenaran, dia harus nyap-nyap, harus mengungkapkan. Jadi orang yang dianggap palsu, ya harus membantah. Gitu loh. Sesuai dengan kitab-kitab nasab. Di dalam kitab-kitab nasab disampaikan sukut, diem daripada dakwah, sukut anil mudai kal ikrar, diam dari pendakwaan itu sama dengan setuju. Jadi kalau hari ini Robito nggak ada komentar, itu diam, berarti tandanya dia membenarkan tesis Kiai Imad atau kajian Kiai Imad. Begitu Tuan sejarahnya. Oke, iya.